Selamat pagi pemirsa BPPT TV, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali kita kembali menyapa Anda di rubrik teknologi Jumat 12 Mei 2017. Selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan beragam info menarik dan terkini tentang kegiatan BPPT dalam beberapa pekan terakhir. Bersama saya Sundari Sari Sekar, inilah BPPT 360. Pusat Teknologi Material BPPT baru saja menerima sertifikasi akreditasi 17025-2008 dari Komite Akreditasi Nasional. Menurut Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material, Hamam Riza yang menerima langsung plakat sertifikat. Ini adalah laboratorium yang keempat dari kedeputiannya yang terakreditasi. Hamam juga mengatakan Pusat Teknologi Material memang difokuskan untuk meningkatkan manfaat dari sumber daya alam Indonesia yang selama ini justru lebih banyak diekspos. Kita saksikan bersama tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Pusat Teknologi Material telah menyelesaikan salah satu tujuan dan dari kegiatannya, yaitu dengan diperolehnya akreditasi dari Laboratorium Teknologi Material sebagai laboratorium terakreditasi untuk melaksanakan pengujian di bidang teknologi material. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kedeputian TM dan BPPT secara umumnya, oleh karena hingga saat ini telah ada 4 laboratorium di lingkungan kedeputian TM yang mendapatkan akreditasi ISO 17025-2008. Dalam hal ini kami berbangga karena seluruh bidang teknologi yang ada di kedeputian TM, yaitu bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui Laboratorium Inovasi TIK, bidang energi melalui Laboratorium Balai Teknologi Konversi Energi, serta bidang material melalui Balai Teknologi Polimer, dan Pusat Teknologi Material telah berhasil mendapatkan akreditasi tersebut. Ini tentu saja menambah kebanggaan kami untuk melaksanakan berbagai inovasi dan layanan teknologi di seluruh bidang-bidang di kedeputian TM. Kami harapkan dengan adanya Laboratorium Teknologi Material, maka upaya-upaya kita untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku sumber daya alam Indonesia dapat terus ditingkatkan menjadi produk yang bermanfaat bagi industri lokal dalam negeri dan menambah kekuatan kita dalam menghadapi persaingan industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akreditasi itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu sebuah pengakuan formal dari pihak ketiga dari badan akreditasi, yaitu bahwa lab itu sudah kompeten, memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan pengujian tertentu, yaitu pengujian yang diajukan badan akreditasi, yaitu mengenai uji karet, uji logam, uji keramik, sehingga dengan demikian para pemangku kepentingan itu bisa mengenali bahwa Pusat Teknologi Material memiliki kemampuan yang sudah teruji sehingga bisa digunakan jasanya secara meyakinkan. Saya kira itu yang paling penting. Jadi keuntungan sebenarnya kembali kepada para pengguna jasa dari pengujian itu sendiri. Akreditasi kalau untuk lembaga penilaian kesesuaian memang itu adalah dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional. Sampai saat ini jumlah yang diakreditasi untuk laboratorium pengujian itu ada sekitar 1.100, laboratorium kalibrasi sekitar 230, kemudian ada laboratorium medik klinik itu sekitar 55, lembaga inspeksi sekitar 60,
lembaga sertifikasi macam-macam, ada program pada lingkungan seperti itu. Kalau di total sertifikasi saya kira sekitar 200. Jadi keseluruhan yang diakreditasi oleh KAN sampai saat ini sekitar 1.600 lembaga penilaian kesesuaian. Dan hasil-hasil dari mereka, penilaian kesesuaian dari mereka, laporan pengujian, sertifikat kalibrasi, bukan hanya diakui di Indonesia, tapi juga di lingkungan internasional. Karena Komite Akreditasi Nasional sendiri sudah mendapatkan pengakuan internasional. BPPT bersama Badan Kepegawaian Negara menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana. Sosialisasi tersebut secara utuh mengulas isi peraturan pemerintah tersebut. Berikut kita saksikan liputannya. Jadi memang keluarnya PP ini semula memang sudah ditunggu-tunggu. Kita waktu itu berpikir tidak akan pernah keluar karena ada berita DPR mau melakukan revisi Undang-Undang ASN. Nah ternyata begitu keluar banyak yang kaget juga. Jadi saya terus langsung saja ada beberapa hal di PP ini yang mungkin banyak yang baru ya, artinya dibanding yang dulu, yang termasuk diantaranya mengenai pejabat tinggi. Jadi di situ juga ada diatur seleksi terbuka dengan persyaratannya. Nah, apakah memang persyaratan ini mengikat diharuskan, kecuali yang ada yang khusus tadi, misalnya kejaksaan, diatur juga. Nah, saya melihat memang PP ini menurut saya sangat rinci kalau saya perhatikan. Nah, yang kedua yang paling menohok ini menurut saya adalah masalah peneliti madya. Nah, kalau Prekayasa Madya memang dari dulu juga 60 pensiunnya. Cuman peneliti madya ini kan 65 sebelumnya. Nah, ternyata di yang baru ini disamakan jadi 60. Sudah gitu dikunci di aturan peralihan kalau saya baca bahwa di situ kalau usianya di atas 60 pensiunnya 65, kalau di bawah 60 ya kayaknya harus pensiun usia 60 gitu. Artinya kuncinya dari usia di situ saya lihat. Nah, kemudian masih ada lagi masalah organisasi profesi, masalah uji kompetensi. Mungkin semua itu nanti memang bisa diatur di Kemenpan. Ya saya kira kita tunggu saja ya dari BKN dan Kemenpan apa yang akan disampaikan, dan silakan nanti kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan BPPT yang perlu diklarifikasi silakan disampaikan. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang dan PP ini dibuat untuk menjamin adanya merit system. Merit system itu secara sederhana, mungkin kalau kita tidak menggunakan definisi akademis, kalau seseorang kompetensinya lebih tinggi dan kinerjanya lebih tinggi dari saya, apakah dia berhak mendapatkan insentif yang lebih baik dari saya? Ya banyak ya. Kemudian kalau kita ingin implementasikan merit system itu, tentu kita mulainya dalam seluruh siklus. Tidak bisa kita kemudian hanya memilah mana yang kita inginkan saja, tapi harus konsisten. Dimulai dari seleksi awal. Seleksi awal ini tentu harus ada kriteria-kriteria. Bagaimana seorang yang masuk sebagai CPNS atau seorang yang masuk dalam jabatan fungsional itu memiliki kriteria yang sama. Nah, kalau sebagai CPNS sekarang ini kita telah menggunakan sistem rekrutmen computer based, jadi computer assisted test yang berlaku untuk semua orang yang akan masuk menjadi CPNS. Jadi ada tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang berlaku umum. Jadi tidak ada lagi kemudian instansi atau pejabat yang bisa memberikan clearance mengenai seseorang akan masuk
CPNS. Jadi semuanya sudah terpusat dalam satu sistem. Yang lain adalah promosi, rotasi, mutasi. Ini juga harus berdasarkan sistem tadi. Sekarang ini masih menggunakan seleksi terbuka. Sebetulnya itu adalah sistem antar. Kenapa begitu? Karena database mengenai kompetensi profile itu belum ada. Jadi database yang dibuka ini adalah database kepegawaian. Dia masuk kapan, TMT-nya berapa, naik pangkat kapan, diklatnya apa saja. Jadi belum merupakan database kompetensi. Ini yang akan secara cepat kami coba kembangkan. Jadi nilai-nilai assessment center itu nanti akan kami kumpulkan untuk membangun suatu database kompetensi. Kalau database kompetensi itu sudah ada, maka kami bisa menyusun suatu talent pool nasional. Dengan talent management ini, kemudian promosi, rotasi, mutasi itu bisa dilakukan berdasarkan kompetensinya. Jadi tidak perlu lagi ada seleksi terbuka diumumkan, itu bisa saja dilihat dari database-nya. Dan kalau ada panitia, mungkin hanya memastikan dengan wawancara saja apakah seseorang ini betul-betul memenuhi kompetensi yang bersyaratkan. Yang lain adalah untuk penggajian. Nah, penggajian dalam PNS ini seringkali disebut dengan PGPS. Gaji pegawai negeri sipil. Jadi ada tunjangan kinerja. Kalau namanya tunjangan kinerja, pastinya bisa disesuaikan dengan kinerjanya. Nah, kita bisa saja mengukur kemudian kinerja itu secara objektif. Kalau ada target kinerja tahunan, kemudian kita bisa membaginya 12 menjadi target kinerja bulanan. Kalau bulanan, kita bisa membaginya menjadi target kinerja mingguan atau target kinerja harian. Kalau dalam bulan yang bersangkutan seorang PNS kinerjanya di bawah target kinerjanya, maka bisa saja tunjangan kinerja untuk bulan berikutnya disesuaikan sesuai dengan pencapaian kinerja bulan berikutnya. Kalau dia hanya mencapai target 80%, ya tunjangan kinerjanya untuk bulan berikutnya tidak 100%, di bawah itu sesuai dengan kinerjanya. Nanti bulan ini kemudian dia naik lagi 100%, kemudian bisa naik lagi. Jadi tidak flat sama setiap bulannya begitu. Nah, diklat ini juga bagian dari merit yang disesuaikan dengan kebutuhan institusinya. Kalau itu merit, maka kemudian jenis diklatnya tidak bisa free market lagi. Tidak bisa terserah kamu mau ngambil diklat apa, ambil saja, itu tidak bisa lagi. Diklat ini harus merupakan suatu desain bahwa orang itu ketika kembali dari diklatnya memiliki kompetensi untuk meningkatkan kinerja unitnya atau kantornya. BPPT menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ASEAN Japan STS Forum 2017. Selengkapnya kita akan saksikan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana.
BPPT dipercaya menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Asian Japan Science and Technology in Society atau STS Forum 2017. Forum ini juga merupakan pelaksanaan yang keempat. Berlangsung di Bali, forum ini banyak mengulas tentang kemajuan teknologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Penasaran? Kita saksikan bersama videonya. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, welcome to Bali. There are two important issues that we would be discussing today in our workshop. In session 1, we will discuss about the importance of collaboration, and in session 2, an increasingly hotter issue about smart city for sustainable development will be discussed also. This workshop is organized in collaboration within BPPT, STS Forum, JETRO, and supported by Ministry of Research, Science, and Higher Education of Republic of Indonesia, the Mission of Japan to ASEAN, the Embassy of Indonesia, the Embassy of Japan in Indonesia, and the Indonesian Institute of Science, INDI. Distinguished leaders, ladies and gentlemen, this ASEAN Japan workshop is a bona fide media to facilitate the discussion and exploration of new ideas and opportunity arising from science and technology to solve the problem facing the humankind and a specific area of interest. For this workshop, we sent invitation to around participants from government, industry, research institution, and university from ASEAN countries and Japan. After today's successful workshop, it is indeed my pleasure to make a few closing remarks and express gratitude to all those who have participated actively in the discussion. From the two sessions that have just passed, there are several points we can take from session 1. First, technological innovation has been a major force in modern economic development. Technological innovation provides a competitive advantage for a nation contributing to its wealth creation. Future economic growth in the ASEAN region is being increasingly driven by technology and innovation. With the formation of the ASEAN Economic Community, ASEAN embraces itself as a stronger community in the global stage. AEC aims to enhance integration and competitiveness of ASEAN countries. From session 2, ICT is the keyword of the smart city, but if we talk about smart city, there is another thing to consider. Smart village, which is also important for sustainable development. An area is called smart if investment for social capital, human resources, modern and traditional communication, and also infrastructure encourage sustainable economic development and a high quality of life with wise management of natural resources involving the community. These are several points we could conclude from this workshop. I thank to you all. It has been a pleasure being with all of you today. I hope we could see each other again in different time on different occasions. Once again, thank you very much for your participation. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Now ASEAN emerges as a global leader of the future development of human society. This technological and socio-economic development in a sustainable manner represent changes of our focus from ways we use machines, materials and physical tools to our ways of using more sophisticated software means through so-called deep learning such as IoT, AI and big data. Development of smart cities in ASEAN region, both as concept and in reality, symbolizes and synthesizes this major development more through bottom-up process of smart way of life rather than top-down center-periphery process. The two streams of innovation for further development and the smart cities, or I should say smart way of life, if we can constructively or creatively integrate them, we can envisage huge opportunities for the well-being of the humankind in the coming decades. ASEAN region, in cooperation with Japan, have the highest potential to play a leading role in this dynamic development in the coming decade, as was mentioned by various speakers in this forum. And last but not least, let me express again sincere thanks to BPT, Embassy of Japan and JETRO, as well as other organizations and the many people who contributed to make this workshop big success. And here I'd like to invite some volunteers to support and organize the next workshop next year. Please. BPPT kembali berhasil menghantarkan inovasi teknologinya ke industri. Kali ini, rekayasa enzim hasil kerja keras Prekayasa BPPT akan diproduksi massal oleh PT Petrosida. Diresmikan oleh Kepala BPPT dan Mendistek Dikti, pabrik enzim pertama di Indonesia ini diyakini akan mengurangi nilai impor enzim yang mencapai 200 miliar rupiah. Kita saksikan bersama liputannya. Jadi sudah tidak ada masalah bicara tentang insentif lagi. Semua inovasi-inovasi yang ada bagaimana menjadi industri. Ini adalah saya mengunjungi industri yang hasil inovasi yang masuk industri yang di bawah BPPT ini yang ketiga ini. Bukan ketiga, 1, 2, 3, kelima. Yang pertama yang terkait dengan garam farmasi dengan PT Kimia Farma. Yang kedua Infantuan dengan PT Senik. Yang ketiga dengan geotermal Bandung. Yang keempat di mana? Rubber airbag yang juga di Gresik juga. Yang kelima adalah di enzim di Petrokimia. Ini harus kita
BSD untuk radar pesawat terbang di bandara-bandara sudah diproduksi oleh PT Lens. Jadi ini adalah dari hasil inovasi-inovasi. Ini harus kita hilirkan. Jadi insentifnya sudah jalan sebelumnya di peneliti-peneliti ini, sekarang dengan industri. Harapan saya ke depan, industri yang lain kalau ada inovasi yang sama atau inovasi yang berbeda terhadap produk-produk yang berbeda, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Artinya memanfaatkan inovasi tidak ada jeleknya, atau bahkan memberikan tambah yang baik atau yang baik. Ini yang para peneliti telah mengembangkan hal ini cukup baik. Tadi ada yang kaitannya adalah enzim yang akan menghasilkan bagaimana cara untuk menghilangkan tintanya, bagaimana cara memutihkan kertasnya. Jadi yang dari Universitas Airlangga Surabaya. Ini adalah satu koordinasi yang baik, wujud dari yang namanya triple helix, yaitu kerjasama antara akademisi, peneliti, dan industri dan pemerintah. Pemerintah, saya bersama Menteri Riset Teknologi Amerika Serikat mendorong regulasi mana yang menghambat, ini harus kita urai. Jangan sampai produsen merasa rugi menggunakan inovasi, dan karena inovasi bisa mengembangkan terus-menerus untuk bisa dimanfaatkan oleh industri. Pemerintah selama ini memediasi. Ya. Mungkin untuk proses isolat ya, tadi saya ingin menambahkan bagaimana kita mempercepat waktu tinggal. Itu mungkin dengan konsentrasi, meningkatkan konsentrasi atau peningkatan aktivitas dari mikrobanya, juga bisa menggunakan biofilter. Jadi ini satu konsep yang dimana membuat mikroba itu betah tinggal dan dia bisa berkembang biak lebih cepat. Itu satu. Lalu kalau problem dari mikroba sendiri itu proses isolasi dan identifikasi dari mikroba itu, mana mikroba yang benar menghasilkan enzim, mana mikroba yang malah bekerja berlawanan. Nah ini identifikasinya biasanya kita memerlukan sedikit waktu, sehingga mikroba yang sekarang ada pun itu bukan single koloni ya, dia masih ada beberapa yang sebagai istilahnya konsorsium microbes. Itu nantinya untuk meningkatkan aktivitasnya kita harus meningkatkan puritasnya. Leadership Academy kembali digelar BPPT di tahun 2017. Saksikan setelah jeda berikut, kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana. Jangan lupa tetap saksikan rubrik teknologi di BPPT TV tiap hari Jumat. Demi mendukung keterbukaan informasi publik, BPPT TV telah menyiarkan kegiatan yang dilakukan di BPPT dalam mengembangkan teknologi untuk kemandirian bangsa. Mengenai dua inovasi ini telah hadir bersama saya narasumber pengujian apa kabar Anda? Pengujiannya. Apa kabar Anda pada pagi? Program utama yang ada di BPPT TV diantaranya adalah rubrik teknologi dan BPPT 360 detik yang hadir setiap Jumat pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. BPPT TV dapat diakses melalui laman http://iptv.bppt.go.id. Kini, siaran langsung BPPT TV dapat dilihat melalui perangkat Android. Caranya, buka aplikasi Play Store pada perangkat smartphone Anda,
lalu ketikkan BPPT TV pada kolom pencarian. Setelah itu klik install atau pasang. Pastikan menyaksikan tayangannya setiap Jumat. Ke depan, giliran unit kerja Bapak dan Ibu yang akan tayang di BPPT TV. Salam teknologi. Unsur pimpinan harus senantiasa peduli terhadap perubahan
dan mengawal implementasi agenda RB di BPPT. Itulah pesan yang disampaikan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Unggul Priyanto dalam Leadership Academy 2017 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya, acara tersebut membahas tuntas perihal kepemimpinan yang baik. Berikut kita saksikan tayangan videonya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, maka pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan satu acara yang disebut Leader Academy 2017. Acara ini saya nilai sangat bermanfaat ya, karena akan memberikan banyak bekal dan pengetahuan, juga sekaligus mengingatkan para pimpinan yang ada di BPPT tentang permasalahan dan mungkin juga aturan-aturan yang selama ini mungkin diabaikan karena kesibukan dalam melaksanakan pekerjaan. Nah ini karena itu saya nilai bahwa Leader Academy ini sangat penting. Apalagi di era sekarang ya, sejak reformasi birokrasi yang syarat dengan perubahan. Ini sebagai salah satu juga persyaratan di reformasi birokrasi. Jadi memang semua pimpinan unit kerja, semua pejabat itu dalam setahun minimal mereka harus mendapatkan 20 jam pelajaran, ya, mendapatkan training mengenai kepemimpinan. Ya. Nah, dari akademi ini dalam 3 hari ini memakan sekitar 22 jam, jadi sudah memenuhi syarat. Dan ini sangat perlu karena setiap tahun ya ada SOP-SOP, ada peraturan-peraturan ya, baik peraturan di internal BPPT sendiri maupun peraturan-peraturan yang di atas, ada Permen, Perpres dan lain-lain yang baru, yang pembaruan, dan ini harus diketahui oleh para pelayan kerja untuk implementasinya. Jadi setiap tahun kami berharap BPPT bisa melaksanakan Leader Academy ini ya, dan topik-topik yang dibahas adalah topik-topik yang memang sehari-hari para kepala unit kerja itu menerapkan aturan ini, harus menerapkan ya, dalam mengelola unit kerjanya masing-masing ya. Karena dengan pengelolaan yang baik ya, dengan pengetahuan peraturan-peraturan SOP yang diketahui oleh para kepala unit kerja, maka good governance atau pengelolaan manajemen yang baik akan dapat terlaksana, dan kaitannya adalah tentunya ini nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya ke agenda reformasi birokrasi kita, yaitu kita mendapatkan BTP ya, kemudian ada agenda yang 8 yang lain akan dipenuhi dari dengan mengertinya para kepala kerja itu semua peraturan yang harus diimplementasikan. Sekarang BPPT ini semakin harus memperluas perannya ya, khususnya berkaitan dengan sektor hilir yang berhubungan langsung dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi proses industrialisasi kehidupan bangsa kita itu harus dikawal. Salah satunya oleh peran BPPT yang menghubungkan dunia riset
dunia perguruan tinggi dan bahkan juga dunia litbang, penelitian dan pengembangan, dengan dunia nyata, dengan dunia usaha dan industrialisasi. BPPT ini adalah karya kelembagaan pemerintahan negara kita yang sangat penting dalam sejarah, dan karena itu harus kita jaga, kita fungsikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengawal proses kemajuan peradaban bangsa di masa depan yang tidak mungkin dipisahkan dari perkembangan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan kebangsaan kita. Dan itu saudara-saudara keluarga besar BPPT seluruh tanah air, saya doakan Anda berhasil menjaga warisan sejarah ini dan terus memperkembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam setiap acara tentunya ada kesan dan manfaat yang dirasakan oleh para peserta. Seperti apa tanggapan dari para peserta Leadership Academy 2017? Yuk kita lihat videonya bersama. Memang Leadership Academy ini bagi saya sebagai kepala unit memberikan manfaat minimal di dalam rangka menyegarkan kembali, menyegarkan lagi berbagai peraturan-peraturan yang non teknis yang memang sebagai kepala unit harus mengerti dan memahami. Itu yang satu yang saya rasakan secara langsung. Yang kedua, khusus yang pada tahun ini itu ada beberapa hal, terutama yang menghadirkan tokoh-tokoh seperti Bapak Jimli Asidiki. Itu sangat saya apresiasi, memberikan cara pandang lain dari bagaimana memposisikan BPPT di dalam bernegara di pemerintahan di Indonesia ini. Jadi saya berpikir bahwa apa yang saya dapat selama 3 hari ini, karena saya mewakili di industri, ya nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, saya share ya. Otomatis kebaikannya saya dapat tentunya tidak hanya untuk diri saya sendiri, nanti saya share kepada teman-teman juga pada waktu rapat pusat lah, kira-kira begitu ya, sehingga nanti teman-teman juga perlu kecerdasan juga. Jadi bukan hanya kepala unit kerjanya juga, tapi teman-teman para staf pegawai juga harus dicerdaskan juga gitu, sehingga mereka nanti juga tahu bahwa apa yang kita lakukan dan yang mereka ketahui tentunya harapannya juga bisa sejalan nantinya ya. Saya kira ada 2 manfaat kalau untuk saya. Yang pertama, manfaat untuk pribadi saya sendiri, menambah banyak wawasannya berkaitan dengan manajerial di tempat saya bekerja di PTID. Yang kedua, pastilah manfaat untuk unit kerja saya, karena ada beberapa hal praktis yang memang selama ini mungkin sudah tahu tapi tidak mendalam. Dengan adanya Leaders Academy ini, beberapa pengetahuan yang tadinya itu hanya sekilas menjadi lebih dalam. Ya, sebagai peserta saya merasakan kegiatan ini sangat bermanfaat. Jadi ada informasi-informasi baru, kemudian ada penyegaran-penyegaran terhadap informasi yang seharusnya dikuasai oleh para kepala unit di BPPT. Jadi ini sangat bermanfaat bagi saya. Tentu banyak hal yang bisa kita manfaatkan bersama. Pertama, kemampuan kami para kepala unit kerja tentu lebih diseragamkan dengan adanya hal ini, sehingga ketika ada kebijakan BPPT secara umum, maka masing-masing unit kerja akan merespon dengan cara yang minimal hampir seragam dan ujungnya tentu baik. Harapan paling utama lah, paling mendasar, maksud saya paling mendasar dari acara ini adalah seluruh kepala unit menjadi teladan bagi seluruh teman-temannya dalam unit kerja, karena kepemimpinan adalah keteladanan gitu ya. Selain dari itu memang hal-hal lain seperti informasi yang mengalir, kemudian memotivasi, memberikan arah, itu mengikuti kalau kita sudah menjadi teladan. Saya harap ini akan mematangkan konsep keteladanan dari saya, dari teman-teman kepala unit kepada kawan-kawan seluruh kerja, sehingga semua akan membentuk perilaku yang utama untuk mendukung pencapaian kinerja BPPT. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di rubrik teknologi kali ini. Saksikan terus rubrik teknologi setiap hari Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
BPPT juga hadir di Android. Anda cukup mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan Anda juga senantiasa mengikuti perkembangannya BPPT melalui Twitter @bppt_RI, Instagram di bppt_RI, serta di laman Facebook. Bersama seluruh kru yang bertugas, saya Sundari Sari Sekar pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa minggu depan dan salam teknologi.